bahaya panjang angan-angan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, ya, semoga Allah menyadarkan hati kita dari kelalaian dan memberi kita taufik untuk bersiap-siap pindah dari negeri yang fana ke negeri yang kekal. Bahwa yang paling membahayakan manusia adalah panjang angan-angan. Ya, amin. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita, Allah sadarkan hati kita menjadi hati yang siap, ya, untuk segera, ya, mempersiapkan diri kita untuk pindah ke tempat yang lebih kekal, yaitu dalam akhirat. Amin. Dan menyiapkan diri, menyiapkan hati. Kemudian panjang angan-angan itu apa sih, Bu? Panjang angan-angan itu artinya adalah berangan-angan akan berumur panjang di dunia hingga angan-angan itu memenuhi hati, maka ia pun beramal sesuai dengan itu. Nah, ini kata Habib Abdullah Haddad, panjang angan-angan, ya, berangan-angan berasa bahwa umur kita itu panjang di dunia. Terus kita mau ngapain aja sesuka hati saya di dunia. Orang umur saya masih panjang, ya. Saya ntar mau bikin rumah, mau begini, mau begitu, ada aja, terlalu panjang angan-angannya, ya. Nah, ini akhirnya hidup kita di dunia memenuhi hati kita, ya, dengan angan-angan itu, maka ia pun beramal sesuai dengan itu. Para salafus saleh, ya, berkata, barang siapa yang panjang angan-angan, ia pun buruk amalnya. Karena kenapa? Terlalu panjang angan-angan, pikirnya dia hidupnya di dunia tuh masih panjang, jadi nggak beramal soleh, jarang amal soleh. Maka dibilang siapa yang panjang angan-angannya, maka buruk amalnya. Hal itu disebabkan panjang angan-angan menyebabkan serakah terhadap dunia dan kerja keras untuk memakmurkan dunia, hingga manusia menghabiskan malam dan siangnya dengan memikirkan perbaikan dunia dan cara memperoleh dunia. Tuh, ya, terlalu sibuk sama dunia karena panjang angan. Hidup saya kayak ntar sampai 80 tahun, 100 tahun, kata siapa? Ya, ntar nih kalau warisan turun nih, wah saya pengen bangun rumah 10 tingkat yang di atasnya ada helipad, bawahnya kolam berenang, pokoknya pakai lift. Waduh, ya, terlalu panjang angan, sampai dia kerja siang malam cuma buat dunia doang, buat duit doang, ya. Pokoknya saya harus kerja keras begini begitu. Jadi pikirannya dia buat dunia, nggak ada akhiratnya, nggak ada gitu kepikiran saya mau nabung, ntar saya ada duit, saya pengen naik haji, pengen umroh, itu enggak. Oh enggak, saya mau ke Amerika. Oh, Amerika lagi kebakaran. Ya, pengen ke Los Angeles, no, kebakaran, ya. Pengen ke situ, pengen keliling dunia, pengen segala macam. Pengennya coba yang manfaat gitu, ya, pengen keliling dunia tapi isinya ziarah-ziarah gitu kan, ya, ke Mesir, kemana gitu, ya, tapi isinya ziarah-ziarah gitu kan, ya. Terkadang dengan hatinya dan terkadang dengan bekerja untuk itu dan mengurusi dunia dengan lahirnya, sehingga hati dan tubuhnya hanyut dalam urusan dunia, ya. Isinya hatinya, hidupnya, ya, badannya, semuanya ngurusin dunia aja. Besok makan apa ya, besok gimana ya, ya, buat kedepannya nanti orang gimana, orang soleh yang nggak ada tuh yang namanya asuransi, nggak pakai, ya. Hidup besok buat hidup, kerja besok buat hidup besok, nggak pakai buat 5 tahun yang akan datang. Kita belum tahu. Iya, belum tahu. Tidak ada tuh orang soleh, asal penasaran para ulama pakai asuransi. Ada mereka bahkan yang mengharapkan asuransi, ada mereka yang menghalalkan. Istilah ulama, ya. Ada perbedaan pendapat antara ulama, tapi banyak kan yang nggak pakai. Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhahu, beliau sahabatnya Nabi, ya, suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau bekerja hari itu untuk makan hari itu juga.
Ya, nggak pernah bekerja hari itu untuk makan besok, nggak, bekerja hari ini untuk makan hari ini, gitu. Ya udah lihat kebun kurma apa segala macam marit apa ini hasilnya dapat hasil, dikasih upah, belanja ke pasar. Oh hai Fatimah, hari ini ada makanan. Ya, kalau emang lagi nggak dapat kerjaan ya udah nggak ada makanan. Ya, jadi ya puasa gitu, nggak repot. Jadi makanan hari ini untuk hari ini nggak pakai besok. Ya, kalau kita bisa disimpan sampai tahun depan, ya, sampai udah expired. Ya, kadang buat Ramadan itu udah rapi banget dari sekarang. Ya udah di list, udah dicicil apa aja yang mau dibeli, ya. Kata saja cicil kayak Tanah Abang. Bisa aja deh kita. Ya nggak apa-apa kalau mau dicicil biar niatnya apa, lagi niatnya biar ibadahnya pun kalau emang nggak ada umur ya udah, jatuhnya sedekah diniatin aja. Ya udah dibeliin baju anak-anak, misalkan barang-barang apa segala macam, niatinnya tuh buat ibadahnya lebih khusyuk biar segala macam. Tapi juga jangan berlebihan, ya sampai persiapannya yang sebegitunya. Nah ini terkadang dengan hatinya dan terkadang yang berjuang begitu dan mengurusinya dengan lahirnya sih. Ketika itu ia lupa akhirat dan lalai darinya. Ia menunda-nunda amal untuk akhirat karena sibuk sama dunia. Terlalu panjang angan-angan sama dunia sampai lupa bahwa hidup sesungguhnya adalah di akhirat. Ya, itu kadang kita lupa pada sholatnya kita, sedekahnya kita, padahal sedekah yang kita keluarkan itu uang yang kita keluarkan kekal di akhirat, ya, kekal di sisi Allah. Daripada cuma kita belanjain habis begitu aja, tapi kalau kita sedekahin maka jadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk urusan dunianya ia bersegera dan bersungguh-sungguh, sedangkan untuk urusan akhiratnya ia menunda-nunda dan ceroboh. Ini kita banget nih, ya. Kalau dunia nomor satu, kalau akhirat kita tuh nih, ini saya ya semuanya mungkin kita kayak gitu. Nah ini harus diingetin sama Habib Abdullah Haddad kalau namanya akhirat tuh nomor satu sebenarnya. Dunia nomor kesekian. Orang kita hidup di dunia ini untuk menjadi apa? Menjadikan dunia ini ladang amal buat akhirat, bukan jalan utama kita di dunia, bukan. Ya, jalan utama kita, kehidupan utama kita nanti dia akhirat. Jadi jangan terlalu sibuk, ya, jangan terlalu sungguh-sungguh amat. Padahal rezeki itu udah aturan dari Allah. Allah udah ngatur rezekinya, tinggal kita kan ikhtiar doang. Ya, tapi udah aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ngurusin akhirat. Harusnya kayak gitu. Tapi enggak, urusan akhirat kita tunda-tunda sampai ceroboh. Ya, perkara baju lebaran kita ke Tanah Abang sampai kita tunda-tunda tuh sholat misalkan. Ya, sampai keluar waktu perkara baju, perkara nawar, mau cinta nggak kelar-kelar, nawar lagi tunda lagi. Tukang warung, ya misalnya tukang apa dagangan, ada. Kemudian maka untuk urusan dunianya dia bersegera dan bersungguh-sungguh, sedangkan untuk urusan akhiratnya dia menunda dan coba. Seharusnya dia melakukan kebalikannya. Maka ia beramal untuk akhirat, yaitu negeri yang kekal dan tempat menetap. Harusnya kebalik. Ya, akhirat tuh harusnya sungguh-sungguh. Kita ini masih di introspeksi ya buat diri kita ya. Kalau Allah ada ngasih tahu diri kita masih ya Allah, masih dunia pikiran kita. Belum menuju ke akhirat gitu, belum mikirin ya Allah umur bentar lagi. Malaikat Israel tiap hari ngeliatin kita. Ya, ngeliatin kita ini bentar lagi. Yang umurnya udah bentar lagi, tiap hari didatangin, bahkan tiap berapa jam didatangin sama malaikat Israel. Saking kita nggak bisa. Iya. Kalau kita bisa lihat, waduh, siapa nih kita diikutin dari jauh tuh ya? Ya, kayaknya malaikat Israel itu. Tambah lama tambah deket ya, tambahnya kayak umur kita udah tambah deket nih. Kan kalau tahu kan bisa prepare, tapi kan kita nggak tahu. Ya, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengabarkan bahwa surga itu tidak bisa diperoleh tanpa bekerja dan berusaha serta bersungguh-sungguh dan bergiat untuk mencapainya. Ya. Tidak bisa diperoleh tanpa bekerja dan berusaha. Maksudnya bukan cuma karena dunia doang gitu, ya.
Dibilang di sini dunia adalah negeri yang akan lenyap. Dalam waktu dekat manusia akan berpindah darinya menuju akhirat. Jadi bukan di dunia sampai bersungguh-sungguh ngejar dunia, tapi di dunia ini jadi ladangnya kita untuk sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat. Ini dunia akan habis, Bu. Ada waktunya. Ditiupkan sangkakala sama malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil. Ya, meniup sangkakala yang pertama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiupan sangkakala pertama. Apa, Bu? Akan terjadi hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama. Hari kiamat semua mati dan lain-lain. Tiupan sangkakala kedua, apa yang terjadi? Dibangkitkan semua manusia. Ya, ketika udah hancur, udah mati semua, langit kebuka, bumi kebuka. Bayangin, ini bumi ada 7 lapisan kebuka, langit, wah, lautan segala macam. Kita ngelihat kebakaran aja, serem banget ya. Ya, ini sampai segitunya ya Allah, kalau emang Allah mau kasih azab ya, semudah itu ya. Sampai api udah kayak banyak banget itu ngeliatinnya, saya serem banget di video ya Allah ya. Api-api semuanya pohonan, gitu-gitu semuanya jadi gara-gara angin ya, tornado itu ya Allah, semudah itu gitu ya. Dibilang, bahkan saya baca videonya, orang Amerika dan orang Barat tidak pengen menghancurkan Palestina sampai 1 tahun ya. Allah mau menghancurkan dia cuma beberapa menit gitu ya. Mau menghancurkan Amerika beberapa menit dengan angin panas ya, pokoknya dengan tornado apa gitu, terus ada panas api, terus jadinya nyamber kemana-mana sebentar ya, hancur luluh lantas semua itu ya. Kadang kalau kita mikir ya Allah, begitu aja itu api dunia ya, dengan tsunami itu cuma banjir dunia begitu doang, belum kalau akhirat, belum kalau ada, belum api neraka ya Allah, pedih. Mudah-mudahan Allah mengajarkan mana, Allah selamatkan kita dari api neraka. Amin. Wa dakhlil jannah. Mesti kita dalam surga. Kemudian di sini disampaikan manusia akan meninggalkan dunia di belakangnya dan tidak disuruh mencarinya, ya, maupun serakah terhadapnya. Nggak disuruh kita cari dunia atau serakah terhadap dunia. Bahkan dilarang dalam kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang. Makanya dibilang Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya, cinta sama dunia adalah pangkal dari seluruh kesalahan. Cinta sama dunia. Terlalu cinta sama harta, terlalu cinta sama dunia, ya, sampai segitunya biar saya jadi direktur, ya, pakai santet, pakai dukun-dukun, ya, pokoknya saya biar bisa naik, biar dunia, biar dagangan dunia, ya, biar jodoh dunia, biar ini semuanya gara-gara dunia. Emang dunia itu cinta sama dunia, rasul khati'ah. Makanya orang para asal-usul soleh itu ya, pikirannya gak ada dunianya di hatinya. Saya tuh ya Allah, Masya Allah, yang mereka ini gak ada dunianya di hatinya. Maksudnya dunia dijadikan bukan di hati, tapi di telapak kanan doang, ya, bukan di hati. Kayak kita nih, kalau kita di hati dunia nih, ya, apa-apa takut kekurangan, takut begini, takut begitu. Kalau mereka enggak. Yang saya pernah ceritakan ya, para guru-guru saya kalau sedekah, ambilnya serautnya dikasih begitu. Yang diraup ada dolar, ada 100 ribu, ada berapa, nggak mikir gitu. Dunia tuh ditanam gitu aja, dan dia yakin bahwa uangnya akan kembali berlipat dan itu benar, ya, punya keyakinan bahwa yang ngasih rezeki siapa? Jadi nggak bingung sama dunia gitu. Dunia kamu dikasih sampai habis, Bu, yang di kantong bukannya disisain kayak kita. Kalau kita dilihat dulu ya, disisain berapa tuh gitu tuh. Tapi kalau mereka yang ada udah hatinya udah nggak ada dunianya, ya, hatinya punya Allah, hatinya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya cuma ada Al-Quran, hatinya cuma ada sedekah, sholawat, gitu, ya. Bahkan Al-Habib Tahir, ya, Al-Ahmad bin Tahir, ya, beliau ini punya pikiran yang luar biasa. Baca la ilaha illallah 12.000 kali, Allah 12.000 kali, sampai dalam 24 jam waktunya udah full, Bu.
udah diisi. Syekh Abdullah bin Tahir. Ya, kemudian beliau bilang sama anaknya di bulan Ramadan, ada nggak yang bisa mau jual waktunya ke saya mau beli deh waktunya. Ya, saking waktu saya kurang, udah penuh nih. Dia mestinya bagi sendiri bacaannya ini gini, sholawat ini gini, baca Quran ini gini, pikiran sholat ini gini gitu. Kalau kita ada sekarang HP, ini majas, ini duduk ngobrol, kita banyak kenalannya. Orang-orang soleh udah menertibkan waktunya dengan sebaik-baiknya, masya Allah. Nah, makanya dibilang di sini jangan cari-cari dunia. Ya, ngapain dilarang mencari dunia? Bagiannya ialah yang telah ditetapkan Allah baginya dan tidak akan luput darinya walaupun dia tidak mencarinya. Tuh, ya, udah ada ketetapannya. Ya, apa tuh kalau Abdul Haddad bilang dalam gosidahnya, alladzi li ghairik lam yasil ilaik, alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi kusimlak hasilun nadik. Ya, alladzi li ghairik, yang bukan punya kamu, lam yasil ilaik, tidak akan sampai ke kamu kalau bukan rezekinya kita. Walladzi kusimlak hasilun nadik. Nah, kalau udah dibagi buat kamu, pasti kamu dapat, gak akan ketuker sama orang. Tuh, orang yang udah punya keyakinan tinggi bahwa rezeki di tangan Allah, gak akan pernah ketuker sama siapapun. Ya, sama siapapun. Jadi udah yakin aja sama Allah. Ya, ada ceritanya, saya lupa ingat lupa nih ceritanya. Ada orang-orang soleh yang punya keyakinan yang luar biasa tinggi banget. Ada beberapa orang kemudian lagi pegang apel, ya. Yang satu keyakinannya tinggi banget, yang satu megang apel, ya. Yang satu megang apel, dia bilang ini saya punya apel yang alhamdulillah saya hasil kerja keras saya, ya. Punya apel gitu. Yang satu bilang saya nggak punya apel, tapi saya yakin insya Allah akan kasih saya apa dengan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya Allah akan kasih. Punya keyakinan yang tinggi. Yang satu ya nggak bisa lah, kamu diam aja gitu, nggak kerja nggak segala macam, makanya kamu dapat apel kan gitu. Harus kamu kerja, kamu beli ke pasar beli. Nah insya Allah kalau emang rezekinya saya nggak kemana itu apel gitu. Ya saya akan juga dapat apel. Nah subhanallah lagi masuk kamar mandi apa gimana gitu. Terus saya lupa ingat ceritanya. Tiba-tiba itu apelnya yang di tangan dia kena, dia mau ngapain terus lempar itu apel, pindah ke tangan yang tadi, ya, pindah ke tangan yang tadi. Terus dia bilang, akhirnya dia ngomong, aduh saya udah nggak mau apel, apa saya jatuh apa gitu. Jadi udahlah saya nggak mau makan apel gara-gara apel gini, jadi saya jatuh apa saya ngejagain apel gimana gitu ya, saya ngejagain apel jadi saya jatuh terus lempar itu apel, pindah ke tangan yang tadi. Ya, udah kamu makan aja apelnya. Terus kata dia apa? Emang apel ini rezeki saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak akan kemakan sama kamu, gitu. Pokoknya wahada. Jadi emang rezeki kita nggak akan pernah ketuker. Ya, bagaimanapun dalam keadaan apapun, sebiji nasi nggak akan ketukar suapannya. Bu Sinta sama saya nggak akan ketukar. Ini roti udah ada namanya Bu, kalau tahu sebenarnya, udah ada tulisannya. Contoh ini Bu Sinta ngasih buat saya. Ya, ini kalau saya makan berarti rezeki saya. Saat ini saya makan, ini rezeki saya. Tapi kalau nggak saya makan, Bu Sinta dibungkusin di rumah, buat saya pulang ke rumah. Ibu tahu berarti ini kalau pulang ke rumah, ya bisa jadi bukan rezekinya saya. Kalau emang pas saya makan ini satu, berarti ini ada tulisannya punya saya. Tapi kalau enggak, yang makan siapa? Yang di rumah. Misalkan ini yang saya Haura, Haila atau si Mbak gitu ya, atau siapa aja, siapapun deh, gitu. Atau ada yang datang, atau siapa aja bawa nih roti gitu ya. Berarti yang rezekinya dia. Jauh-jauh dibawa dari Albil ke Cawang. Nyampe di Cawang, kalau emang bukan rezekinya saya, ya kadang saya ngasih kue atau apa gitu ya, terus di rumah lagi ada banyak gitu kuenya, terus saya minta, bawa gitu, iya saya lagi ada hajatan, bawa deh, emang punya hajatan tuh kue, jauh-jauh dari mana tuh kue ya, datang ke rumah cuma mampir doang, nggak dicolek apa, tulisannya bukan punya orang rumah
mampir masuk ke hajatannya orang, dibagi-bagi, dipotong-potong. Emang rezekinya mereka itu namanya nggak akan pernah ketukar, janjinya Allah. Makanya sebenarnya kita nggak usah galau-galau banget sama rezeki. Ya, udah aturannya Allah, tugasnya kita cuman ikhtiar dan doa. Tapi itu serahin tawakal sama Allah. Ya, ikhtiar usaha mah harus, ya, usaha doa, sisanya udah Allah yang ngasih. Ya, yang ngasih rezekinya Allah, lewat mana aja Allah bisa ngasih. Jelas ya Bu ya. Jadi itu. Wah, kata nih juga nih, ini apa nih 7 kurma. Ya, jadi sama Aida, belinya dari mana Aida? Dari warung, di Alfa. Ini nggak ada tulisannya di Alfa, semuanya udah ada tulisannya punya siapa aja tuh. Ya, maksudnya sebenarnya gitu, hakikatnya rezekinya udah ada, diterima Aida, ditaruh ke sini. Ya, yang ini tulisannya mana nih sebenarnya nih, makanya minum. Yang ini belum tentu anak kan gitu. Ya, jadi dari Alfa mana nyampe ke Alfa, nyampe di sini. Rezekinya minum susu kurma di sini, kan gitu. Wah, kata. Jadi semua nggak akan pernah ketukar. Kemudian selanjutnya, akan tetapi ketika ia mengalami panjang angan-angan, ya, maka hal itu menyebabkannya serakah terhadap dunia dan menunda-nunda amalan akhirat, sehingga tidak terlintas padanya urusan kematian dan kewajiban bersiap-siap dengan mengerjakan amal-amal yang makanya nggak boleh terlalu panjang angan-angan. Kenapa? Jadinya nunda-nunda amal akhirat, ntar dah, ya. Mau kodok puasanya ntar dah, kayak masih panjang gitu umurnya. Padahal nggak tahu umur, padahal Ramadan udah bentar lagi, masih punya kodok nih kita. Nah gitu, ayo disegerakan. Atau apapun itu, ya, berasa umurnya panjang, ntar dah naik hajinya, padahal uangnya ada, padahal sehat afiat belum tentu. Ya, besok-besok ada umur kan nggak tahu. Ya, maka dia repot nunda-nunda amalan akhirat. Ya, jadi nggak mempersiapkannya dengan baik. Ia hanya menjanjikan dirinya akan meninggalkan urusan-urusan dunia di waktu-waktu yang akan datang. Seakan-akan ajalnya ada di tangannya dan ia bisa mati kapan saja dikehendakinya. Nah, ini yang nggak benar nih. Ini menunjukkan kesialan panjang angan-angan. Maka waspadailah itu, semoga Allah merahmatimu. Jadikanlah penunda ini apa nih? Penundaan ini ya mengenai urusan duniawi, dan bersegeralah serta bergiatlah dalam mengerjakan urusan akhirat. Ya. Jadikanlah penundaan ini maksudnya mengenai urusan duniawi itu ditunda-tunda aja. Justru bersegera sama urusan akhirat. Ya, dunia entar-entaran nggak apa-apa deh, tapi yang akhirat jangan entar-entaran, disegerakan. Makanya ada ceritanya para orang salihin, ya, siapa saya lupa namanya. Beliau lagi di kamar mandi, kemudian tiba-tiba manggil anaknya, ya. Dia teriak di kamar mandi, Fulan, ya, Ahmad, tolong sini. Kenapa? Tolong ambilin duit abah yang ada di sini, tolong kasihin ke si Fulan. Terus yang anaknya bingung, boleh bang, masih di kamar mandi, entaran apa bang? Banget, harus banget sekarang gitu manggilnya. Ngasih sekarang gitu kan, iya. Kasih sekarang, gak boleh tunda-tunda. Pas udah keluar, udah belum? Udah, kenapa sih bang, buru-buru banget bang? Kan bisa antar-antaran, nggak bisa kalau antar-antaran, ntar ada setan yang merubah lagi pikiran kita. Ya, tadi udah benar mau sedekah, berubah lagi. Ya, iya kan kita belum bayar ini, gak ada aja. Ya, mau ini deh, gak ada di sedekah adanya. Jadi kalau udah ada lintasan baik, bersegeralah sebelum dirubah sama hawa nafsu dan syaitan. Jelas ya? Nabi SAW bersabda, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Amal dunia mah nggak usah terlalu buru-buru, kayaknya kita nggak mati-mati gitu, ya. Mau ini mau itu ntar deh, bisa ntaran deh, ya. Mau apa, tapi kalau untuk akhirat disegerain. Mau sedekah segera, ya. Mau puasa, mau sholat, mau tobat, jangan ditunda-tunda. Mau tobat ntar deh, besok dah, gitu ya. Tapi kalau urusan dunia nggak apa-apa, ntar-ntaran juga nggak apa-apa. Tapi urusan akhirat jangan ditunda. Renungkanlah
dekatnya kematian. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesuatu yang jauh tetapi paling dekat untuk ditunggu itu apa? Kematian. Kayaknya jauh gitu, tapi deket kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi di malam, bisa jadi kayak belum siap, udah siap belum sih Bu? Ibu kalau emang benar-benar udah deket gitu kematiannya, kalau emang tahu, kan ada orang yang pantesan 40 hari itu kayak beda gitu ya, kayak sebelum 40 hari meninggal tuh udah kayak ada perubahan, kan kita nggak tahu. Iya apa enggak? Nggak ada yang tahu Bu, bahkan kemarin mungkin saya pas meninggal 40 hari ada yang mau pantesan sebelum 40 hari sebelum meninggal itu beliau tuh kayak segar, kayak senyum, kayak ngenakin, kan pikirnya kita husnudon, kayak enak, kayak nggak ada yang tahu kalau meninggal, kan gitu. Kalau tahu ibu saya mau meninggal hari itu, saya standby di rumah nggak kemana-mana, maksudnya di situ di kamar nemenin, kan nggak ada yang tahu kita. Saya mau ngambil gigi cuma ke puskesmas sebentar, kan nggak tahu. Alhamdulillahnya nggak ada majelis. Cuma kita tuh benar-benar nggak paham akan kematian. Saya belajar mengenai sakaratul maut, bagaimana keadaannya. Tapi ketika dari ibu saya, ya Allah, apa ini sakaratul maut? Apa bukan kayak sekilas cepet banget, ya kayak gampang banget, cepet banget gitu. Saya pikir ibu saya cuma pingsan doang, tapi itu ternyata namanya sakaratul maut. Ya, ada orang yang kayak dipersulit, susah gitu lama. Ada orang yang cepat itu, gitu. Jadi ya Allah, nah itu kan kita nggak tahu. Ada yang tidur nggak bangun lagi, meninggal. Ya, ada yang cuma jatuh di kamar mandi. Ya, ada yang jatuh di kamar mandi baik-baik aja. Itu berapa kali suka kepleset di kamar mandi. Ya, tapi alhamdulillah umurnya masih panjang, kan gitu. Tapi kalau emang udah umurnya, emang udah azan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, maka persiapkan diri kita. Ini kalau ditanya, ibu udah siap apa belum? Udah apa belum? Belum. Amalannya udah banyak apa belum? Belum. Dosa banyak nggak? Banyak. Dosa kita banyak banget. Banyak banget. Makanya minta ampun sama Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Rabbul kulli warhamni. Wa atubu alaih. Itu baca, jangan lupa ya. Dosa kita terlalu banyak, amalan kita dikit. Belum amalan kita pakai riya juga. Ngaji gak lu tadi? Gak, gua ngaji, gua ngaji. Lu sih gua tungguin. Ya, jadi lu ngaji, gua mah gak pernah bolos. Ya, ada riyanya juga, sedekah apa segala macam. Jangan pakai riya, hilang udah begitu bang. Ya, belum amalan dikit, pakai riya, tambah hilang. Ya, belum pakai ada bohongnya, demen banget bohong. Belum ngomongin, aduh banyak kita mah. Ya, amalannya nggak seberapa, dosanya banyak. Terus kayak mau meninggal tuh kayak, aduh belum siap, saya punya amalan apa ya? Sholat nggak banyak, puasa sunnah nggak banyak, sedekah nggak banyak. Terus saya punya apa yang mau saya kasih gitu, yang saya persiapkan? Maka persiapkanlah dari sekarang. Ya, renungkanlah dekatnya kematian, karena sebagaimana sesuatu yang jauh tapi paling dekat untuk ditunggu. Manusia tidak tahu, barangkali umurnya hanya sedikit, kata Habibullah Hajat, sementara ia terus mengurusi dunianya dan menjauhi akhiratnya. Sampai kapan? Ini renungan buat diri kita. Sampai kapan? Umur kita bentar lagi, tapi kita nggak baik-baik, nggak benar-benar, ya. Jadi orang masih begini-begini aja, mau sampai kapan? Buat saya pribadi, buat semuanya, ya. Tiap hari itu harus menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Lebih baik di mata manusia, lebih baik sama manusia, lebih manfaat sama orang, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan juga lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati, utama, kunci utama di hati, karena tempat pandangannya Allah adalah hati, bukan ragamu, tapi hatimu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hatinya kita gimana? Udah bersiap apa belum? Masih suka sebel sama orang bukan main, masih nggak suka begini begitu. Nah, ini PR-nya kita banyak banget yang harus dibenerin. Ya,
Apabila kematian menimpanya sementara ia dalam keadaan itu, maka ia pun kembali kepada Allah tanpa siap berjumpa dengan Allah. Boleh jadi ia mengharapkan penundaan maut datang menjemputnya. Ya, bilang Allah dan kalau dia belum tobat, belum siap, tiba-tiba udah datang meninggal, mau apa enggak dia? Nggak mau. Bahkan ya, kalau kita bisa dengar orang yang udah meninggal itu, kalau dia orang soleh, ya orang yang soleh pengen diburu-buru ibu, jangan dilama-lamain. Kalau dia orang soleh, orang yang masya Allah gitu ya, yang perempuan solehah banget, maka gimana? Ya dia pengen diburu-buru sampai pas udah meninggal tuh, ayo diburu-buruin saya, jangan diingetin lama-lama, ya cepetin kuburin saya gitu, ya. Tapi kalau misalkan dia adalah ahli maksiat, ya kalau dia ahli maksiat, maka dia ngomong, ini mau dibawa kemana saya? Bentar, jangan sekarang, nggak mau, saya nggak siap, ya bawaannya dia nggak siap. Kenapa? Dia udah masuk kubur, ya emang pas gotong udah disiksa? Belum, di rumah emang udah disiksa? Belum, bentar, ya makanya dia bilang bentar, sekali cepat, dia maunya ditunda. Kalau orang soleh maunya disegerakan, ya pengen merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia udah ngeliat nih di pandangannya surga udah kebayang depan matanya. Tapi kalau orang yang maksiat, ya Allah, entar dulu. Kenapa? Karena habis dikubur, ya ditinggal 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malaikat datang. Ya, bukan artinya ya udah kalau gitu kita tungguin aja deh. Tungguin aja kita ngajiin aja. Malaikat nggak datang kali, tetap aja datang. Ya, saking kita nggak ada yang tahu tuh malaikat datang bisa apa enggak. Yang nggak dengar siapa? Yang bisa dengar siapa? Hewan. Seluruh makhluk. Kecuali manusia ya. Seluruh alam bisa mendengar kecuali manusia nggak bisa dengar. Hewan bisa dengar bu, makanya jarang-jarang hewan di kuburan, ya cuman sawar lewat gitu kan, sawar siwur doang, nggak ada yang ngetop gitu, nggak ada. Kecuali mungkin dia di tempat yang enak, ya dia nggak disiksa nih yang ahli kuburnya, dia nyaman di situ, ya. Tapi kalau disiksa nggak enak, harta hewan mana ada yang mau di situ? Mau kucing kek, mau ayam, akan aja liatin, ya. Kalau dia diam di situ lama, itu nggak enak berarti, ya. Harta semut, lewat aja dia begitu, ya. Warung iri aja, nggak ada yang standby gitu. Nah nanti di kuburannya apa? Datanglah siksa-siksaan, ya, yang ular, yang kalajengking itu benar, ya. Saking kita nggak bisa lihat, ya mudah-mudahan Allah jaga kita, ya, daripada siksaan kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kuburannya rodohnya riyadul jannah, seperti taman-taman surga, enak, terang, ya. Tapi kapan? Dari sekarang mau sampai kapan, ya. Dari sekarang biar benar, dari sekarang persiapan diri kita, persiapan menyambut bulan Ramadan. Dari sekarang bulan Rajab, perbaiki diri kita, bersihin diri kita. Ini rumah sakitnya bulan Rajab. Kalau sakit-sakit masuk di rumah sakit, ini rumah sakitnya bulan Rajab, ya. Minta sama Allah dibersihin hatinya, banyakin istighfar, sholat taubat, nggak ada salahnya. Sholat taubat banyak-banyak juga nggak apa-apa, ya. Wah, kemudian disampaikan apa? Namun harapannya tidak terpenuhi dan ia tidak kuasa menolaknya, ya. Kalau yang udah kematian datang, ya nggak bisa nih penundaan maut, ntar aja deh, malaikat itu nggak bisa, ya nggak bisa menolak. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kala, ya sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, ya. Mereka bilang, ya Allah, balikin saya sebentar aja, la'ali amal khair, lihat saya mau ngamalin, mau ngaji deh bentar, mau sedekah deh bentar, ada uang saya di lemari, ya, saya simpan nggak saya sedekahin, saya pengen dah sedekah, ya Allah, nggak bisa, ya. Udah telat
kemana aja, nggak diseritain. Dari kemarin mengaji kemana aja, apa jalan mulu, ngayap mulu, nggak ngaji. Ya, sekarang udah meninggal mengaji, mau minta balik nggak bisa. Itu hanya perkataan saja. Semua orang kadang ngomongnya begitu karena apa namanya udah terlambat. Ya udah nggak bisa, penyesalan. Ya, nyesal. Yang namanya nyesal pasti di belakang. Kalau depan namanya pendaftaran. Ya, kalau nyesel bilang nggak ada tuh nyesel di depan. Nyesel saya nggak ada gitu. Ya, nyesel adanya di belakang. Misalnya ya Allah tahu gitu masih datang ya. Tahu gitu gini itu namanya penyesalan. Ya, maka tidaklah pemanjangan angan-angan dan menunda-nunda amal serta lalai dari persiapan menghadapi kematian kecuali orang-orang yang dungu dan terperdaya. Rasulullah bersabda, Al-kayyis man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahi al-aman. Ya, dikatakan artinya apa? Orang yang cerdas ialah siapa yang menguasai dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang pintar, ya, yang cerdas. Kita cerdas apa enggak, Bu? Bu? Cerdas. Cerdas apa enggak? Pintar apa enggak? Patokannya ini. Siapa yang bisa menguasai dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Bisa menguasai dirinya dari hawa nafsu. Enggak ngikutin hawa nafsu. Dan selalu beramal untuk amal akhirat. Itu orang yang cerdas, yang pintar. Ya. Sedangkan orang yang tak berdaya, ya orang yang enggak pintar siapa? Ialah siapa yang menuruti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Ini orang enggak cerdas nih. Dan ngikutin hawa nafsunya, begini diikutin ya, begini diikutin, barang nggak harus semuanya diikutin. Kadang kita terperdaya sama hawa nafsu kita sendiri. Nah ini, ya apalagi banyak angan panjang angan-angan kita. Nah ini juga termasuk orang yang terperdaya, nggak termasuk orang yang cerdas. Paham Bu? Maka panjang angan-angan termasuk menuruti hawa nafsu dan tertipu oleh angan-angannya yang dusta. Seorang salaf yang soleh berkata, andai kata kalian lihat umur dan perjalanannya, niscaya kalian membenci angan-angan dan penipuannya. Yang lain berkata, betapa banyak orang yang ingin menghabiskan suatu hari namun tidak bisa memenuhinya, dan orang yang mengharapkan hari esok tetapi dia tidak bisa mendapatinya. Yang lain berkata, ada kalanya orang tertawa sepenuh mulutnya sementara kafannya telah siap menunggu. Ya Allah, tawa, ketawa. Nggak mau meninggal. Ya, siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Yang andai kata kalian lihat umur dan perjalanannya, saya kalian benci angan. Kalau kalian kita tahu nih umur kita ya, umur kita tinggal besok. Apakah kita ada angan-angan mau bangun rumah, Bu? Umur tinggal besok. Mau bangun rumah, pakai kolam renang, mau? Nggak pakai deh. Ya Allah, gimana saya besok ya? Besok meninggal ini, ya. Punya amalan apa ya? Aduh, harta saya mana harta? Saya mau sedekahin dari masjid, apalagi yang saya punya ya? Gitu, nyari buat akhirat, buat persiapan besok nih saya meninggal. Ya, nggak ada yang mikir buat buat dunia ini. Kalau kita tahu umur, ya, kita bisa lihat umur dan perjalanan hidup kita, maka kita akan sebel sama angan-angan yang panjang serta penipuannya. Dalam hadis disebutkan orang pertama yang selamat umat ini adalah yang disebabkan zuhud dan keyakinannya. Sedangkan orang yang terakhir yang binasa dari umat ini adalah disebabkan keserakahan dan panjang angan-angan. Ya, dibilang orang yang selamat yang pertama masuk surga, yang selamat itu orang yang zuhud, orang miskin. Ya, orang miskin kan nggak punya apa-apa. Apaan yang mau dihisap orang miskin? Ya, baju baju ganti satu, ya. Terus apaan yang mau dihisap? Ya, makanan hari ini ada, nggak ada, puasa. Ya, jadi zuhud mereka ya udah ada, nggak ada ya udah, ada alhamdulillah, nggak ada ya udah. Ya, tapi orang yang paling lama masuk surganya, yang paling serakah, paling kaya, paling panjang hisap
dihisapnya. Ya, ini dari mana? Kamu dapetin dari mana? Hasilnya bagaimana? Ini kamu serahkan kepada Tuhan. Oh, panjang kali lebar. Ya, itu cuma perkara baju satu. Gimana baju lemari, kerudungan, satu rak. Ya, sampai banyak banget. Wah, disedekahin, wah, dikasih simpen terus. Ya, itu dihisap ntar. Ya, ditanya sama Allah SWT, dapat dari mana yang kamu serahin, mana pakai buat apa, dan lain makanan semuanya. Ya, makanya orang yang zuhud paling selamat, paling cepat. Gitu, jelas ya. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah menuruti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Nih, dari Ali. Emang kita ini masih kita masih ngikutin hawa nafsu kita, ya. Hawa nafsunya kita masih amal bisu, ngajakin kita kepada kejelekan, jelek banget hawa nafsunya kita nih, ya. Maunya marah-marah, maunya ngomongin orang, maunya bohong, maunya enak-enak, maunya sholat di akhir-akhir, maunya nggak puasa, maunya begitu, ya. Maunya yang nggak sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat itu kayak berat banget. Emang iya itu hawa nafsunya kita. Belum lagi ada setan yang bantuin, jadi tambah klop, tambah susah. Jelas Bu? Bawahnya satu lagi. Adapun menuruti hawa nafsu maka hal itu mencegah dari kebenaran. Ya, kalau ngikutin hawa nafsu mencegah dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan maka hal itu menyebabkan lupa akhirat. Dan siapa yang lupa akan akhirat, dia tidak beramal untuk akhirat. Dan siapa yang tidak beramal untuk akhirat, maka ia pun datang ke akhirat dalam keadaan bangkrut dari amal-amal baik. Yang tanpa itu manusia tidak bisa selamat dan beruntung di akhirat. Gimana nih? Terlalu panjang angan-angan di dunia sampai lupa sama kehidupan akhirat. Akhirat ini nggak ada amal akhirat, nggak ada sedekah, nggak ada, repot membangun rumah, repot, nggak pernah sedekah hidupnya. Maka gimana nih? Amalan apa buat persiapan, padahal rumah kita tinggal mati. Perkara perhiasan lagi nggak kita bawa, cincin anting sebelah ini nggak kita bawa. Kan gitu. Jadi ingat-ingat, jangan kepanjangan angan-angan sampai kita lupa akan hakikat sebenarnya. Hidup kita bukan di dunia, hidup kita adalah di akhirat yang kekal abadi selamanya. Oke, cukup kalau itu ya. Insya kita bahas lagi pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan apa namanya ya. Oke, insya Allah yang ada di konser dan macam yang akan masalah. Aku sudah berharap Allah menghadap mulai tanggal bersama bersama wajib alim berkata menyawal dulu mengatakan dunia akhirat. Wa hadza dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa juda manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasyi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natawassal bil hubabah
Thank you.
في الدنيا